Selamat datang di Ian Channel. Seperti kita ketahui, alien adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan dan teknologi canggih melebihi umat manusia. Namun, tahukah Anda bahwa alien juga memiliki banyak ras? Saya akan sebutkan di antaranya, ras alien yang sering berkunjung ke bumi. Ras alien Grey berasal dari sistem bintang yang dikenal sebagai Zeti Reticuli yang merupakan sistem bintang yang terletak di suatu tempat di belahan bumi selatan dan dianggap sebagai salah satu ras alien yang sering berhubungan dengan bumi. Sedikit lebih dari 40 tahun cahaya, mereka bisa dibilang tetangga terdekat kita. Tipe tetangga yang dengan mudah Anda lupa undang untuk menghadiri pesta ulang tahun Anda. Jika kita harus memilih satu ras tertentu di alam semesta dan menyebut mereka orang jahat, pasti orang-orang ini tinggi dan humanoid, dengan kepala panjang, dan ciri khas memiliki kulit abu-abu. Mereka adalah bentuk kehidupan alien yang paling sering digambarkan di media kita. Dan juga makhluk yang paling sering digambarkan oleh alien yang diculik dan telah dikembalikan ke bumi. The Grey memiliki kecenderungan terbesar untuk terlibat dalam penculikan karena mereka suka menimbun manusia. Mereka berpikir tentang bumi seperti yang Anda pikirkan tentang peternakan ayam, hanya penuh dengan materi genetik yang mereka tidak sabar untuk segera mendapatkannya. Mereka datang ke bumi untuk mengambil pilihan menarik lalu membawanya pulang untuk melakukan apa yang hanya diketahui oleh kosmos. Jika mereka tidak senang dengan pilihan mereka, maka mereka mengembalikannya dan memilih yang lain. Ras alien Sassani di seluruh kosmos dan diyakini sebagai ras alien yang berhubungan dengan bumi. Beberapa bahkan percaya bahwa kita manusia adalah hibrida genetik, tetapi itu adalah diskusi untuk forum konspirasi lain. Sassani adalah hibrida yang dikembangkan dari persilangan antara reptil dan manusia abu-abu. Perkembangan mereka diperlukan setelah Grey bermutasi sendiri melalui eksperimen genetik ke titik di mana mereka tidak dapat lagi mereproduksi menggunakan cara konvensional yaitu seks alien, dan hanya mampu menelurkan generasi baru dengan mengkloning diri mereka sendiri. Cloning adalah baik dan bagus. Jika Anda ingin menciptakan makhluk baru namun tidak memberikan variasi genetik selama beberapa generasi yang dapat menimbulkan masalah. Jadi, mereka datang ke bumi dan meyakinkan beberapa orang untuk berbagi informasi genetik kita dengan mereka. Dari persilangan genetik ini, alam semesta diberkati dengan tipe makhluk yang sama sekali baru, yaitu Sassani. Yang mirip sepupu kita, tapi tinggal di antar bintang kita. Mereka kemudian diberi planet mereka sendiri dan diizinkan untuk berkeliaran bebas dan berevolusi menjadi makhluk terbaik. Sassani memiliki hubungan yang lebih kuat dengan diri mereka yang lebih tinggi dan diyakini akan menjadi tempat manusia suatu hari nanti, meskipun mereka ribuan tahun di depan kita dan merupakan salah satu dari 15 ras alien yang secara aktif terlibat dalam kebangkitan kesadaran umat manusia. Dari semua spesies yang diketahui menghuni Bima Sakti, Arturia adalah yang paling kuno dan paling bijaksana. Mereka dikatakan sebagai salah satu ras alien yang berhubungan dengan bumi. Sistem mereka adalah sistem pertama yang diberi anugerah kehidupan di galaksi kita dan semua spesies lain, termasuk kita, mungkin merupakan keturunan dari mereka. Mereka telah bermutasi dan berevolusi seiring waktu dan sekarang ada dalam berbagai bentuk. Ras utama Arturia berdiri sekitar 5 kaki dengan kulit hijau dan mata besar yang bisa melihat menembus Anda. Sama seperti kebanyakan kutu buku. Perkembangan pikiran mereka daripada tubuh mereka membuat mereka bertubuh kecil. Sehingga Anda mungkin bisa melawan salah satu dari mereka dalam pertarungan tinju, namun kecerdasan mereka yang canggih membuat Anda tidak dapat mengalahkannya begitu saja. Itu artinya, sudah ada spesies alien di luar sana yang tahu cara menggunakan The Force dari Star Wars. Terlihat seperti Dewa Norse, pirang, dengan mata biru cerah dan tubuh setinggi 6 kaki. Atlet yang kencang. Anda dapat melihat dari mana orang Skandinavia mendapatkan inspirasi mereka untuk Thor. The Grey mendapat banyak perhatian dalam hal penampakan alien. Tetapi Nordik adalah spesies yang melakukan kontak dengan manusia hampir sama banyaknya dengan mereka. Namun, mereka lebih tertarik pada kesejahteraan umat manusia daripada Grey.
Meskipun beberapa laporan saksi mata mengklaim telah melihat Nordik dalam pesawat alien yang sama dengan Grey. Penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa Grey itu adalah budak atau pelayan bagi Nordik karena kurangnya empati dari Grey membuatnya menjadi kepala pelayan yang ideal. Ras Pleiadians. Pleiadian berasal dari gugus bintang terang yang dikenal sebagai Pleiades dan merupakan salah satu makhluk di Bima Sakti yang sangat mirip dengan manusia. Mereka dianggap sebagai salah satu ras alien yang berhubungan dengan bumi. Oleh karena itu Anda mungkin saja sedang duduk di ruangan dengan salah satu dari mereka sekarang dan bahkan tidak menyadarinya. Perbedaan utama antara kita dan mereka adalah bahwa mereka sangat peka terhadap energi fisik yang terus mengalir melintasi alam semesta. Ini berarti bahwa cara terbaik untuk menjangkau salah satu dari mereka adalah dengan berkonsentrasi mengirimkan pesan psikis. Sederhananya, jika Anda benar-benar ingin bertemu dengan seorang Pleiadian untuk minum teh atau beberapa minuman, cukup duduk dan renungkan itu. Apakah mereka memilih untuk muncul atau tidak? Tergantung pada seberapa besar perasaan mereka terhadap energi psikis Anda. Ras Anunnaki. Jika manusia berhasil menjajah planet lain, apa hal pertama yang akan kita lakukan? Menjarahnya untuk sumber daya. Tentu saja, itulah yang dilakukan Anunnaki ketika mereka tiba di bumi. Mereka datang dari planet X alias Nibiru, sebuah planet yang hampir mistis yang diyakini beberapa ilmuwan berputar mengelilingi matahari kita pada orbit elips yang sangat lebar yang membawanya jauh ke bentangan ruang sebelum kembali untuk bercukur dekat dengan matahari kita. Orbit elips yang gila inilah yang membuat kehadirannya begitu sulit untuk dibuktikan, namun keberadaan Anunnaki telah dicatat dalam teks yang berasal dari budaya Mesopotamia. Mereka diyakini sebagai salah satu ras alien yang berhubungan dengan bumi. Bagaimanapun, pada pertemuan terakhir Nibiru dengan planet-planet di tata surya bagian dalam, ia menabrak batu lain dan tabrakan yang dihasilkan menciptakan planet yang sekarang kita sebut bumi. Saat planet mereka ada di sini, beberapa Anunnaki melompat dari dunia mereka dan ke dunia kita untuk mencari elemen kuning yang mereka idamkan yang disebut emas. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa emas begitu berharga? Ya. Itu berkilau tetapi tidak melakukan sesuatu yang berguna seperti menyembuhkan orang sakit atau menghasilkan energi. Mengapa kita sebagai spesies sangat menginginkannya? Kami menginginkannya karena Anunnaki menginginkannya juga. Dan ketika mereka berada di sini mereka meminta kami sebagai tenaga kerja mereka untuk menambangnya. Sebelum Anunnaki mampir dan merekayasa genetika tenaga kerja bipedal untuk menggali tanah bagi mereka, ada ras makhluk cerdas yang tinggal di sini dan dianggap sebagai salah satu ras alien yang bersentuhan dengan bumi. Kami mengenal mereka sebagai reptilian. Bersisik dan berdiri seukuran manusia, mereka perintahkan untuk masuk ke bawah tanah oleh Anunnaki di mana mereka dikatakan masih tinggal hari ini dalam jaringan terowongan bawah tanah yang kompleks. Mereka yang berpikiran terbuka dan ingin tahu, mungkin dapat menemukan terowongan ini dan mampir untuk berkunjung. Namun mengingat kami adalah alasan mengapa mereka tidak dapat menghirup udara segar, kemungkinan mereka akan menguliti Anda hidup-hidup dan meninggalkan kerangka Anda pada tongkat yang tergantung di luar pintu masuk sebagai peringatan untuk pang tanpa skala lainnya yang memutuskan untuk menyerang wilayah mereka. Blue Avians. Ras alien ini, juga dikenal sebagai Space Aliens, telah dikenal sejak Mesir kuno dan bahkan dikatakan terlibat dalam pembangunan beberapa arsitektur Mesir kuno. Tingginya 8 kaki dan memiliki kemiripan dengan burung humanoid berwarna biru. Mereka cenderung berbicara secara telepati dan cenderung melakukan perkenalan melalui mimpi menggunakan bahasa isyarat. Mereka bahkan mungkin menggunakan cahaya melalui sentuhan fisik untuk berkomunikasi juga. Mereka biasanya akan melakukan kontak fisik setelah diundang untuk tampil dalam realitas fisik. Mereka menggunakan bola biru sebagai alat transportasi dan bisa berteleportasi sesuka hati ke bumi. Berbeda dengan berbagai spesies asing lainnya, mereka tidak menculik manusia dan tampaknya tidak berniat menyerang. Mereka cenderung hanya menginginkan percakapan terbuka dengan orang-orang, bertindak sebagai panduan untuk kenaikan manusia dan evolusi spiritual.